الله يحفظكم، الله يحميكم. نسألكم جميعا جدا أن تنتبهوا وتحرصوا. الله الله في آبائنا وأمهاتنا، إخواننا وأخواتنا، أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وكافة أحبابنا. كلنا مسؤولين، والكل عليه أمانة أن يحمي ويحافظ على صحة وحياة الآخرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santuy semuanya? Apakah Anda tetap sehat? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting untuk kita ketahui, khususnya teman-teman yang bekerja di Saudi Arabia. Ini berkaitan tentang penyebaran COVID-19 di Saudi Arabia yang jumlah penyebarannya cukup meningkat signifikan. Bahkan di hari ini bertepatan pada 9 Juni 2020 itu COVID-19 mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu 108.000 kasus. Bahkan setiap harinya ada sekitar 3.000 kasus baru di Saudi Arabia. Jadi informasi ini sangat penting. Ini berkaitan tentang peraturan-peraturan yang diterapkan di Saudi Arabia. Informasi ini memang saya ambil dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Dan informasi ini menggunakan bahasa Inggris. Dan nanti saya akan mencoba untuk menerjemahkannya. To stop the further spread of coronavirus infection in the kingdom. Jadi, untuk mencegah, menghentikan penyebaran COVID-19 itu di kerajaan atau di Arab Saudi, the Saudi Ministry of Interior has announced. Jadi Menteri Dalam Negeri itu mengumumkan new laws and strict punishment, undang-undang baru yang sangat ketat. Since April 25, sejak 25 April, the lockdown in Saudi Arabia has been eased and many shops and malls were allowed to operate. Jadi pada tanggal 25 April itu memang dilonggarkan, lockdownnya dilonggarkan untuk toko-toko dan mal-mal itu mulai beroperasi atau dibukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Yang awalnya dari jam 6 pagi sampai jam 3, bahkan 24 jam awalnya. By following the preventive measure and maintaining social distancing. Tapi dengan catatan, walaupun mal-mal atau toko-toko itu buka di Arab Saudi, dengan catatan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk pencegahan seperti social distancing atau menjaga jarak. The ministry declared if any expert found violating the precautionary measures related to coronavirus. Jadi di sini kementerian mengatakan bahwa kalau ada ekspatriat itu atau pendatang found violating, itu ditemukan melakukan pelanggaran pencegahan COVID-19, he will be deported from the country. Jadi kalau kita itu melakukan pelanggaran guys di Saudi Arabia, kita akan dideportasi dari kerajaan Saudi Arabia and will not be allowed to re-enter the kingdom. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, jadi kita tidak bisa, kita akan dideportasi dan kita tidak akan bisa balik lagi ke Saudi Arabia. This also includes gathering inside or outside the shop in group. Ini juga berkaitan, ditunjukkan bagi orang-orang yang berkumpul di dalam atau di luar itu tempat belanja. Itu dengan atau pertemuan publik dengan cara berkelompok guys.
Besides this, the chauffeur and the workers are also not allowed to gather in group inside or outside the shop. Jadi para toko-toko atau para pembeli, the chauffeurs, para pembeli, and the workers, dan para pekerja itu juga tidak dibolehkan untuk berkumpul secara berkelompok inside or outside, di dalam dan di luar the shop, di toko. Jadi tidak diperbolehkan guys kita berkumpul, itu punya batas kita berkumpul di Arab Saudi, di toko-toko atau di tempat-tempat berkumpul guys. Itu ada batasannya berapa orang. Nanti kita lihat berapa orang. The number is mentioned, and if anyone tries to violate this precautionary measure. Nah, di sini kalau seandainya ada yang berani mencoba to violate, untuk melanggar this precautionary measure, jadi untuk melanggar cara-cara pencegahan, the penalties have been mentioned as follows. Jadi ada denda-denda guys. Jadi ada denda-denda kalau memang kita berani melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang pertama, face mask. Jadi yang pertama, tidak menggunakan masker. Ini guys. Ini gila nih. Kalau kita tidak menggunakan masker di Arab Saudi, yang pertama hukumannya, the fine for not wearing a face mask is 1,000 real. Kalau seandainya kita pergi, kita tidak menggunakan masker seperti ini, kita akan didenda dengan 1.000 real atau sekitar 3.900, 3.800 sampai dengan 4 juta guys. Jadi kalau kita tidak menggunakan masker di Saudi, dendanya mau orang Saudi, mau orang luar, dendanya tetap 1.000 real. The second, in the case of repeating the violation for the second time, the fine is 2,000 real. Jadi kalau kita melanggar, contoh nama kita sudah melanggar, kita tidak memakai masker, selanjutnya kita sudah dihukum 1.000 real dan kita tidak menggunakannya lagi dan kita ditemukan, lalu kita dihukum dengan denda 2.000 real guys. Bayangkan. Ini yang ketiga nih hukumannya. Hukumannya yang ketiga guys. The third, that will be deported from Saudi Arabia. Jadi hukuman ketiga guys, hukuman ketiga itu akan dideportasi kalau tidak menggunakan masker. Kalau seandainya pertama 1.000 real, yang kedua 2.000 real, yang ketiga tetap melanggar lagi, akan dideportasi dan tidak dibolehkan lagi kembali ke Saudi Arabia guys. Bayangkan guys, sangat-sangat ketat sekali memang peraturannya di Arab Saudi ini guys. Yang selanjutnya di sini, setelah wearing mask, menggunakan masker, yang selanjutnya public gathering. Ini tempat berkumpul. In the case of public gathering for more than the allowed limit. Jadi kasus kalau seandainya ada orang yang berkumpul itu guys lebih dari sesuai yang dibatasi, sesuai yang ditentukan, IA yaitu 5 people in Jeddah and Makkah. Jadi kalau di Makkah dan Jeddah, kalau kita berkumpul lebih dari 5 orang, itu akan didenda guys. And 50 people in the rest of Saudi Arabia, there will be a fine of. Jadi kalau lebih dari 50 orang itu di luar Jeddah dan Makkah. Kenapa luar Jeddah dan Makkah? Memang karena Jeddah dan Makkah penularan virus coronanya sangat banyak sekali guys setiap harinya. Kasusnya sangat banyak. There will be fines of, itu akan dikenakan hukuman sebagai berikut, denda 10,000 for the first time. Jadi 10.000 real itu untuk yang pertama. Kalau seandainya ada seseorang itu yang berkumpul, itu pertama akan didenda sekitar 10.000 real. 20,000 for the second time. Yang kedua akan didenda sebesar 20.000 real guys. And the third will be deported. Jadi yang terakhir akan dideportasi. Jadi kalau kita melanggar yang ketiga kali guys,
itu kita akan dideportasi. Deportation for the third time. Jadi kalau kita yang ekspatriat atau yang pendatang itu melakukan pelanggaran seperti ini, hati-hati guys. Kita tidak akan bisa kembali lagi ke Saudi Arabia. Selanjutnya, untuk pencegahan COVID-19, dia mengatakan bahwa orang-orang yang menyiapkan atau orang-orang yang mempunyai acara, menyiapkan acara itu juga akan dikenakan hukuman yang sangat berat juga guys. Selanjutnya, he also confirmed that if the violator is the resident of Saudi Arabia, he will be deported from the kingdom and he will never be allowed to enter the kingdom again. Sadis guys. Jadi di sini dikonfirmasi, walaupun orang Saudi asli, kalau dia melakukan pelanggaran, dia akan dideportasi guys. Bayangkan, orang Saudi sendiri kalau melakukan pelanggaran ini, dia akan dideportasi dari Saudi Arabia. Yang terakhir nih, children below 15. Jadi anak-anak yang di bawah umur. Moreover, small kids and children below the age of 15 were also banned from shopping. Jadi di sini guys, walaupun anak kecil itu dilarang, anak kecil yang usianya di bawah 15 tahun itu memang juga dilarang untuk pergi keluar, yaitu pergi belanja dan juga berkumpul guys. The ministry said the parents should obey the ban and maintain social distance and also avoid gathering to remain safe from getting penalized. Jadi di sini guys, kalau seandainya anak-anak ditemukan, itu akan dihukum juga, dan orang tuanya juga yang tidak bertanggung jawab akan dihukum guys. Jadi di sini di Saudi ini hukumnya ketat guys. Mungkin tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita lihat banyak orang disuruh pakai masker, dia tidak pakai masker, dia malah marah guys. Tapi di Saudi Arabia kita tidak pakai masker dihukum, nggak berani ngapa-ngapain guys. Bahkan hebatnya di Saudi Arabia, kita di atas mobil, karena di Saudi Arabia ini jalannya guys itu punya kamera. Jadi kita di atas mobil, kita nyetir nih, terus kita tidak menggunakan masker, itu ada fotonya. Kita juga bisa dihukum, bisa kena hukuman dari situ guys. Tidak serta-merta kita jalan terus kita ditemukan polisi, kita tidak pakai masker ditangkap, tidak guys. Di jalan pun kita sedang menyetir mobil, kita tidak menggunakan masker, kita kena kamera, langsung masuk 1.000 rial denda kita guys. Jadi teman-teman khususnya yang di Arab Saudi, semoga informasi ini bermanfaat. Kita yang jadi TKI di sini sangat disayangkan sekali kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh kerajaan guys. Jadi kita harus mengikuti apa saja peraturan-peraturan demi juga keselamatan kita guys. Kalau seandainya video ini, informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa dibagikan, di-share ke sosial media teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, kalau seandainya video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, komennya, dan jangan lupa subscribe supaya kami tambah bersemangat menginformasikan informasi-informasi terbaru sekitaran Saudi Arabia, khususnya Madinah guys. Thank you for your watching. Syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.